Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan Lini Andriani dan saya sendiri Nasiruddin akan mempresentasikan hasil review kami tentang artikel jurnal internasional yang berjudul Effect of Student Generate Drawing and Imagination on Science Text Reading in a Computer-Based Learning Environment, atau efek gambar dan imajinasi yang dihasilkan siswa dalam membaca teks sains pada pembelajaran berbasis komputer. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdurrahman MSI, Ibu Dr. Chansanah Diawati MSI, dan Ibu Dr. Nurfadiawati MSI. Identitas artikel, penulis atau author Li Cheng, Carol Erbin, tahun publish 2019. Nama jurnal Education Technology Research and Development. Afiliasi Association for Education Communication and Technology. Sumber seperti yang tertera pada layar. Baik, yang pertama latar belakang. Membaca teks atau membaca teks ilmiah itu merupakan tantangan bagi siswa atau peserta didik. Mengapa? Karena memiliki struktur dan proses yang kompleks. Nah, salah satu cara untuk mengilustrasikan dan menjelaskan struktur dan proses ilmiah yang kompleks ini sering digunakan atau menggunakan gambar. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa gambar dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran, termasuk untuk membaca teks ilmiah. Nah, namun siswa mungkin tidak memproses dengan aktif ketika gambar tersebut tidak dilengkapi dengan teks. Nah, selain penelitian gambar, sudah ada penelitian tentang menggambar yang dihasilkan oleh siswa yang dapat dijadikan strategi pembelajaran generatif. Nah, ketika banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji efek menggambar yang dihasilkan siswa yang membandingkan dengan hanya membaca teks, ternyata masih ada kurangnya pemahaman dari menggambar yang dihasilkan oleh siswa dibandingkan visualisasi lainnya. Misalnya yaitu menginternalisasikan gambar ke imajinasi dan gambar yang disediakan. Nah, menggambar dan imajinasi yang dihasilkan siswa itu keduanya merupakan strategi pembelajaran generatif yang memfasilitasi proses kognitif dari membaca teks ilmiah. Kemudian selanjutnya masalah. Yang pertama yaitu masih sangat sedikitnya studi empiris yang membandingkan dampak kedua strategi, maksudnya efek menggambar dan imajinasi, terhadap hasil belajar siswa dan beban kognitif. Kemudian yang kedua, kurangnya atau masih sedikit penelitian yang menyelidiki hasil belajar afektif siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji efek menggambar dan imajinasi yang dihasilkan siswa pada mengingat dan mentransfer pembelajaran serta beban kognitif saat mempelajari teks sains berbasis komputer, dan sikap siswa terhadap strategi pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran yang gambarnya disediakan. Selanjutnya, landasan teori. Gambar yang dihasilkan siswa pada pembelajaran.
Penelitian yang telah banyak dilakukan mengenai efek gambar yang dihasilkan siswa merupakan suatu strategi pembelajaran yang bermanfaat. Nah, faktor penyebab yang mempengaruhi menggambar yaitu pengetahuan sebelumnya dan kemampuan spasial siswa. Nah, beberapa studi menemukan korelasi antara pengetahuan siswa sebelumnya dan kemampuan spasial dan efek gambar yang dihasilkan siswa. Gambar yang dihasilkan siswa versus imajinasi versus membaca ulang menemukan bahwa gambar yang dihasilkan peserta didik mendorong pemahaman teks siswa yang memiliki pengetahuan awal yang relatif rendah. Kemudian selanjutnya imajinasi pada pembelajaran. Imajinasi meningkatkan ingatan belajar dan mentransfer pada teks langsung dan maksudnya pada tes langsung dan tes tertunda. Nah, imajinasi memiliki efek positif pada saat pembelajaran. Hal ini tergantung pada pengetahuan siswa sebelumnya. Kemudian membandingkan gambar dan imajinasi yang dihasilkan siswa. Nah, jika dibandingkan dengan membaca ulang atau membaca berulang, gambar yang dihasilkan siswa meningkatkan pemahaman teks saat pengetahuan awal siswa rendah. Selanjutnya metodologi penelitian. Sampel dan desain. Sampel yang digunakan yaitu mahasiswa sarjana di Universitas Tenggara di Amerika sebanyak 82 orang. Nah, pada penelitian ini menggunakan between subject design dengan pemberian pretest dan posttest. Peserta secara acak ditugaskan untuk 3 kelompok pembelajaran. Kelompok yang pertama yaitu kelompok menggambar, yang kedua kelompok imajinasi, dan yang ketiga adalah kelompok gambar. Kelompok menggambar itu terdiri dari 27 orang, kelompok imajinasi 28 orang, dan kelompok kontrol atau kelompok gambar itu 27 orang. Selanjutnya bahan ajar. Nah, materi yang disajikan terdiri dari 1 slide pengantar dan 9 paragraf atau slide utama. Setiap slide memiliki petunjuk untuk menggambar, membayangkan, dan membaca ulang untuk masing-masing kelompok. Kemudian, materi pelajaran ini disajikan dengan Qualtrics. Nah, dimana Qualtrics ini adalah merupakan software survei online yang dapat mengumpulkan tanggapan peserta. Nah, semua materi itu diinput ke dalam Qualtrics tadi, dan waktu yang dihabiskan untuk belajar dicatat dengan perekaman waktu Qualtrics. Jadi semua aktivitas itu sudah terekam dalam software survei online tadi atau Qualtrics. Nah, kemudian strategi menggambar dan imajinasi ini memiliki tuntutan kognitif yang berbeda, ya. Sehingga waktu yang dihabiskan dalam tugasnya juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu waktu yang dihabiskan peserta untuk tugas belajar itu dijadikan untuk implikasi praktik dan strategi pembelajaran. Kemudian selanjutnya penilaian dan instrumen. Pada pengetahuan sebelumnya dan kemampuan spasial. Nah, ini dengan pertanyaan checking list dengan jumlah 13 pernyataan. Nah, poinnya 1 setiap pernyataan. Kemudian mengingat dan mentransfer pembelajaran. Ini dengan 10 pertanyaan, fill in the blank, poin benar
itu mendapat 1. Selanjutnya beban kognitif. Pada beban kognitif ini dinilai dengan 3 pertanyaan dengan skala 1 sampai 5 poin. 1 sampai 5. Dengan pertanyaan yang menilai tentang usaha mental, pertanyaan tentang kesulitan pelajaran, dan pertanyaan tentang kesulitan strategi pembelajaran. Kemudian sikap peserta terhadap strategi pembelajaran ini dinilai dengan persepsi peserta terhadap kegunaan yang dirasakan dan keinginan digunakan di masa mendatang sebagai strategi pembelajaran. Kemudian selanjutnya prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan di lab komputer di kampus yang mana siswa dapat mengakses desktop Max. Nah, penelitian ini memiliki beberapa sesi belajar dalam 1 bulan pada hari yang berbeda. Nah, setiap sesi belajar ini terdiri dari 1 sampai 18 peserta. Dan setiap sesi ini diselesaikan dalam waktu 1 jam. Adapun prosesnya yaitu yang pertama itu peserta mengisi kuesioner demografi peserta, kemudian tes pengetahuan sebelumnya, dan dilanjutkan dengan tes kemampuan spasial. Kemudian yang kedua yaitu peserta mereview gambar dengan text science. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensial kognitif yang disebabkan tidak adanya ide tentang apa yang harus digambar atau dibayangkan. Nah, sedangkan kelompok menggambar ini diminta untuk fokus merepresentasikan komponen dan keterkaitannya dengan sketsa sederhana. Nah, selanjutnya Qualtrics itu nanti secara acak itu akan menugaskan peserta ke salah satu dari 3 komponen itu tadi, yaitu kelompok menggambar, kemudian kelompok membayangkan, dan kelompok kontrol, yaitu kelompok gambar. Nah, pada kelompok menggambar dan imajinasi ini hanya diberikan teks. Kemudian mereka nanti disuruh untuk menggambar. Nah, sedangkan pada kelompok gambar atau kontrol itu diberikan teks dan gambar. Nah, setelah menyelesaikan pelajaran text science, kemudian peserta itu nanti mengikuti post-test dan mentransfer pembelajaran dan post-test survei tentang beban kognitif dan sikap terhadap strategi pembelajaran masing-masing pada setiap kelompok. Nah, atau bisa dilihat seperti ini. Ini. Adapun hasil penelitian yang pertama yaitu efek keseluruhan pada mengingat dan mentransfer pembelajaran. Yang kedua, efek mengingat dan mentransfer pembelajaran dalam kelompok rendah dan tinggi. Dan yang ketiga, waktu yang dihabiskan pada tugas belajar. Yang keempat, efek pada beban kognitif. Dan yang kelima, sikap terhadap strategi pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu efek keseluruhan pada mengingat dan mentransfer pembelajaran. Analisis kovariat multivarian satu arah atau MANCOVA dilakukan untuk menguji efek strategi pembelajaran pada mengingat dan mentransfer pembelajaran dengan pengetahuan sebelum dan kemampuan spasial dijadikan sebagai kovariat. Nah, sebelum dilakukan uji MANCOVA, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas multivarian yang menunjukkan terpenuhi
untuk uji normalitas dan multivariannya, kemudian dilanjutkan uji box. Uji box dilakukan untuk mengetahui kesetaraan matriks kovarian. Hasilnya itu tidak signifikan, yang artinya matriks kovarian antar kelompok itu sama. Setelah dilakukan uji box, dilakukan uji Leven. Uji Leven dilakukan untuk mengetahui kesetaraan varian dan hasilnya menunjukkan tidak signifikan, yang artinya varian antar kelompok itu sama. Nah, setelah uji box dan uji Leven dilakukan, maka dilakukan uji Markova. Hasilnya sebagai berikut, yang menandakan tidak adanya perbedaan signifikan di tiga kelompok tersebut dalam mengingat dan mentransfer pembelajaran setelah mengontrol pengetahuan sebelum dan kemampuan spasialnya. Namun, pengetahuan sebelum dan kemampuan spasial menunjukkan signifikan dalam memprediksi, mengingat, dan mentransfer pembelajaran dari tiga kelompok strategi pembelajaran dengan data sebagai berikut. Nah, untuk tabel 4 adalah hasil deskripsi statistik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu efek mengingat dan mentransfer pembelajaran dalam kelompok rendah dan tinggi. Tadi kan hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan spasial dan pengetahuan sebelumnya menunjukkan signifikan dalam memprediksi, mengingat, dan mentransfer pembelajaran dari ketiga strategi tersebut. Maka dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan split median tentang ukuran kemampuan spasial dan pengetahuan sebelum untuk menentukan kelompok tinggi dan kelompok rendah. Pada kemampuan spasial, dilakukan pemisahan median atau split median untuk membuat dua kelompok, yaitu kelompok rendah dan kelompok spasial rendah dan kelompok spasial tinggi dengan masing-masing kriteria, yaitu di bawah rata-rata median, yaitu 10,5, sedangkan pada spasial tinggi atau SA itu di atas rata-rata 10,5. Oke, selanjutnya pada SA tinggi dilakukan uji Markova, namun terlebih dahulu dilakukan uji box dan uji Leven. Kedua uji tersebut terpenuhi, maka dilakukan uji Markova. Uji Markova hasilnya menunjukkan data sebagai berikut. Adanya perbedaan statistik yang signifikan dalam ketiga kelompok strategi pembelajaran tersebut pada mengingat dan mentransfer pembelajaran. Oleh karena itu dilakukan analisis lebih lanjut tentang tes efek antar subjek. Nah, tes efek antar subjek ini menunjukkan adanya perbedaan statistik yang signifikan dalam mengingat pembelajaran dengan data sebagai berikut, dan transfer pembelajaran dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan perbandingan Benforoni-Post. Hasilnya yaitu menunjukkan adanya menunjukkan kelompok menggambar secara signifikan lebih tinggi dari skor rata-rata pada mengingat pembelajaran jika dibandingkan dengan kelompok imajinasi dan kelompok imajinasi dan kelompok gambar. Sedangkan untuk kelompok imajinasi dan gambar menunjukkan hasilnya mendekati signifikan pada transfer belajar. Nah, karena kelompok imajinasi dan kelompok gambar itu tadi menunjukkan adanya mendekati signifikan pada transfer belajar, maka dilakukan analisis lebih lanjut lagi. Nah, pertama dilakukan uji box dan uji Leven, terpenuhi, maka dilakukan uji Markova. Uji Markova menunjukkan perbedaan signifikan pada mengingat dan mentransfer pembelajaran dengan data sebagai berikut. Karena ada perbedaan, melihat perbedaan, kita lakukan perbandingan Benforoni. Nah, hasilnya menunjukkan pada transfer pembelajaran
kelompok imajinasi lebih besar dibandingkan kelompok menggambar. Dengan kata lain, dalam hal mengingat, kelompok menggambar lebih besar, memiliki nilai yang lebih besar dari kelompok imajinasi dan gambar. Dalam hal mentransfer pembelajaran, kelompok imajinasi itu memiliki skor yang lebih besar dari kelompok gambar. Nah, pada Markova, pada uji Markova pada kelompok spasial spasial rendah, itu hasilnya tidak ada perbedaan dalam mengingat dan mentransfer pembelajaran. Selanjutnya yaitu waktu yang dihabiskan pada tugas belajar. Terlihat bahwa saat melihat pratinjau atau preview, waktu yang dibutuhkan, yang dihabiskan dari ketiga kelompok tersebut sama. Namun saat tugas diberikan, ternyata waktu yang dihabiskan pada kelompok menggambar itu lebih besar daripada kelompok imajinasi dan gambar. Selanjutnya yaitu efek pada beban kognitif. Uji Markova dilakukan dengan 3 kelompok strategi pembelajaran sebagai variabel independen dan 3 macam beban kognitif sebagai variabel depend dan pengetahuan sebelum dan kemampuan spasial sebagai kovariatnya. Nah, setelah dilakukan uji box uji Levin, dilakukan uji Markova. Hasilnya menunjukkan secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan pada beban kognitif di antara ketiga kelompok tersebut. Nah, kemudian dilakukanlah tes antar subjek yang menunjukkan perbedaan signifikan kesulitan strategi yang dirasakan tiga kelompok tersebut. Nah, oleh karena itu dilakukan perbandingan Bonfori dan menunjukkan kelompok menggambar secara signifikan memperoleh skor yang lebih tinggi di atas rata-rata pada kesulitan strategi yang dirasakan. Artinya, nilai kesulitan strategi yang dirasakan diperoleh pada kelompok menggambar. Selanjutnya yaitu sikap terhadap strategi pembelajaran. Pertama dilakukan analisis korelasi Pearson yang menunjukkan pengetahuan sebelum dan kemampuan spasial peserta tidak berkorelasi secara signifikan dengan kegunaan yang dirasakan dan keinginan menggunakan pada masa mendatang. Oleh karena itu, kemampuan spasial dan pengetahuan sebelumnya tidak dijadikan sebagai kovariat, namun diganti dengan strategi sebelumnya. Setelah itu dilakukan uji box yang menunjukkan hasilnya signifikan. Artinya, matriks kovarian yang diamati dari kegunaan yang dirasakan dan keinginan menggunakan strategi pada masa mendatang itu tidak sama pada setiap kelompoknya. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak melakukan uji Markova, melainkan uji Ankova, di mana kegunaan dan keinginan kegunaan yang dirasakan dan keinginan digunakan di masa mendatang itu dijadikan sebagai variabel depend, kemudian 3 kelompok strategi pembelajaran dijadikan sebagai variabel independen, dan strategi sebelumnya dijadikan sebagai kovariat. Hasilnya menunjukkan kegunaan strategi yang dirasakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan di antara 3 kelompok tersebut. Namun, setelah itu dilanjutkan perbandingan Benfori. Hasilnya juga pun tidak ada perbedaan yang signifikan dari ketiganya. Namun, kelompok menggambar memiliki nilai keinginan yang menggunakan di masa depan jauh lebih kecil daripada kelompok lainnya. Artinya, rasa keinginan untuk menggunakan di masa mendatang untuk strategi kelompok menggambar itu sangat kecil. Nah, berikut deskripsi statistik dari penilaian sikap. Kita masuk ke diskusi. Nah, penelitian ini yang pertama tadi tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam pengaruh strategi pembelajaran mengingat dan mentransfer pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena kedua strategi ini memiliki proses kognitif yang serupa dan keduanya menggunakan pemrosesan ganda dan membuat hubungan antara teks dan gambar, sehingga dampaknya mungkin tidak berbeda dalam pembelajaran.
Kedua, yaitu ketika kemampuan spasial rendah, tidak ada satupun strategi pembelajaran yang memiliki efek signifikan terhadap mengingat dan mentransfer pembelajaran. Hal ini dikarenakan kemampuan spasial rendah eh, menyebabkan tidak memiliki daya ingat belajar yang lebih baik saat menggunakan strategi menggambar dan imajinasi dibandingkan dengan membaca teks dan gambar yang disediakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiorella dan Zhang. Ternyata menggambar itu menggunakan lebih banyak kognitif sumber daya untuk membuat gambar, dan itu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Sedangkan imajinasi dapat menyebabkan beban kognitif dengan mengharuskan siswa terus-menerus menyimpan informasi dalam pikiran dan mungkin tidak memiliki sumber daya kognitif yang memadai untuk membayangkan keseluruhan struktur dan prosesnya. Selanjutnya, kelompok menggambar memiliki mengingat pembelajaran yang lebih baik daripada kelompok imajinasi. Hal ini dimungkinkan karena fakta bahwa siswa harus lebih memperhatikan struktur dan proses sains dalam teks, dan terus memantau gambar dan informasi dalam teks ketika membuat gambar. Selanjutnya, kelompok imajinasi memiliki mentransfer pembelajaran lebih baik daripada kelompok belajar. Hal ini dimungkinkan karena siswa secara aktif berimajinasi dan memproses informasi secara mendalam. Yang kelima, yaitu kelompok menggambar memiliki beban kognitif yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok gambar yang disediakan gambarnya. Menurut siswa, pembelajaran dengan gambar yang telah disediakan lebih mudah daripada pembelajaran yang menghasilkan gambar. Dan yang terakhir, yaitu sikap terhadap strategi menggambar memiliki hasil lebih rendah pada keinginan menggunakan di masa mendatang. Ini mungkin karena beban kognitif yang tidak relevan dengan menggambar dan waktu yang menuntutnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, tidak ada efek dari strategi pembelajaran tersebut pada mengingat dan mentransfer pembelajaran, namun pengetahuan sebelum dan kemampuan spasial yang dimiliki siswa secara signifikan memprediksi dalam mengingat dan mentransfer pembelajaran. Selanjutnya, ketika kemampuan spasial siswa relatif rendah, tidak ada keuntungan yang jelas dari menggunakan strategi menggambar ataupun imajinasi. Selanjutnya, ketika kemampuan spasial relatif tinggi, strategi menggambar berkontribusi pada mengingat pembelajaran, sedangkan pembelajaran dengan berimajinasi berkontribusi meningkatkan mentransfer pembelajaran. Selanjutnya, strategi menggambar yang dihasilkan siswa lebih banyak menghabiskan waktu. Dan yang terakhir, strategi menggambar memiliki beban kognitif yang lebih tinggi dan kurang diminati untuk digunakan masa yang akan datang. Adapun saran yang diberikan pada artikel ini, yang pertama, mungkin penelitian selanjutnya itu dapat menyelidiki efek dari strategi pembelajaran ketika mempelajari teks atau teks science di area konten lain. Kemudian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memeriksa efek strategi pembelajaran saat mempelajari teks science dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyelidiki bagaimana memfasilitasi proses menggambar dan mengurangi beban kognitif yang disebabkan pembuatan gambar dan meningkatkan efisien gambar untuk membangun pengalaman yang positif. Dan selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penyelidikan dampak dari perbedaan individu, tetapi tidak hanya terbatas pada kemampuan spasial dan pengetahuan sebelumnya. Dan yang terakhir, diharapkan dapat secara sistematis menyelidiki bagaimana scaffolding dapat digunakan secara optimal untuk mengurangi beban kognitif selama proses menggambar. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kurang dan salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.